Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mbak Ningtyas Kemani dengan NIM 20811334013 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas A Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, saya akan mengulas sedikit materi tentang faktor-faktor lingkungan kerja. Nantinya terdapat empat pokok bahasan yang akan saya jelaskan secara singkat mengenai yang pertama, pengertian lingkungan kerja, yang kedua, jenis-jenis lingkungan kerja, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, dan yang terakhir, kaitan antara faktor-faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, tentang definisi lingkungan kerja. Jadi teman-teman sendiri sudah tahu belum nih tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan kerja? Nah, kalau belum tahu, di sini kita akan sedikit mempelajari nih atau memahami tentang lingkungan kerja. Di sini terdapat menurut ahli yaitu Sutrisno pada tahun 2009 bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan secara umum bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas karyawan di dalam kantor berupa kehidupan fisik, sosial, psikologis dalam karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah tempat yang disediakan oleh perusahaan kepada karyawannya, di mana kondisi dan suasananya ini sangat berdampak pada kualitas kerja karyawan. Untuk itu, lingkungan kerja perlu nih diperhatikan secara seksama, mulai dari pencahayaan, tata ruang, sirkulasi udara, kelembapan, kebisingan, dan lain sebagainya, agar karyawan merasa aman dan nyaman ketika melakukan aktivitas pekerjaan, sehingga nantinya hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja bagi para karyawan. Next, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis lingkungan kerja. Nah, di sini terdapat dua jenis lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik, dan yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik sendiri adalah elemen keseluruhan yang ada pada lingkungan kerja berupa barang-barang atau alat-alat yang terlihat atau benda secara fisik. Nah, untuk lingkungan kerja fisik sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu seperti meja, kursi, atau fasilitas yang tersedia pada lingkungan kerja tersebut. Contohnya itu tadi, meja, kursi, kemudian mesin, atau alat-alat lainnya yang untuk menunjang pekerjaan karyawan, seperti itu. Kemudian untuk yang tidak langsung, itu lingkungan kerja fisik seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kelembapan, pencahayaan, pengaturan suhu udara, temperatur, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk lingkungan kerja non-fisik, itu adalah elemen keseluruhan yang berkaitan dengan hubungan yang terjalin di dalam pekerjaan itu antara pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, pokoknya itu hubungan yang dapat terjalin di dalamnya pada setiap sumber daya manusia yang ada, agar nantinya itu ketika hubungan terjalin dengan baik, kerjasama pun dapat dilakukan dengan mudah, itu teman-teman. Kemudian kita masuk pada pembahasan faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja ini.
yang mempengaruhi lingkungan kerja. Di sini tentunya terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas kerja karyawan, karena kalau faktor ini diabaikan oleh sebuah perusahaan, ini akan menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja pada karyawan. Untuk itu, perusahaan sangat perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Nah, di sini sudah diklasifikasikan nih menjadi beberapa faktor-faktor. Yang pertama dilihat dari lingkungan kerja fisik, yang kedua lingkungan kerja kimia, kemudian lingkungan kerja biologi, kemudian lingkungan kerja fisiologi ergonomi, dan yang terakhir lingkungan kerja psikologi dan perilaku. Nah, untuk lingkungan kerja fisik, di sini juga sudah dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama tentang kebisingan, yang kedua pencahayaan, yang ketiga tentang getaran mekanis, yang keempat iklim kerja, dan yang terakhir tentang radiasi. Nah, untuk kebisingan sendiri, menurut keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor /15 maksud saya /51 tahun 1999 menjelaskan bahwa bising adalah semua suara yang dikehendaki yang bersumber dari alat-alat, semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat, proses produksi, atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gangguan pendengaran. Di sini diklasifikasikan kebisingan menurut sumbernya. Yang dapat dibedakan yaitu menjadi kebisingan tetap, kebisingan dengan frekuensi terputus, broadband noise, kebisingan tidak tetap, kebisingan fluktuatif, dan intermittent noise. Kemudian kita membahas tentang pencahayaan. Jadi cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang sensitif apabila terkena mata manusia. Cahaya juga dapat dibagi menjadi dua yang dapat dilihat dari sumbernya. Yang pertama cahaya alami dan yang kedua cahaya buatan. Tentu kita semua tahu ya bahwa cahaya alami di bumi ini itu berasal dari sinar matahari pada siang hari, kemudian untuk pada malam hari itu berasal dari sinar bulan. Kemudian untuk cahaya buatan itu berasal dari lampu pijar, lampu minyak tanah, lampu fluorescen, dan lilin yang menyala. Kemudian pencahayaan juga dapat dikenali nih dari jenisnya, yaitu pencahayaan lokal dan pencahayaan umum. Untuk pencahayaan lokal merupakan cahaya yang dipancarkan langsung dari sumbernya ke lapisan luar ruang kerja saat melakukan aktivitas. Sedangkan untuk pencahayaan umum atau general merupakan gaya penerangan yang normal pada umumnya yang terdapat dalam iklim lingkungan kerja. Jadi untuk pencahayaan lokal pada suatu lingkungan kerja ini biasanya hanya dipancarkan untuk khusus pada pekerjaan tertentu yang membutuhkan pencahayaan lebih. Kemudian sedangkan untuk pencahayaan umum ini biasanya berada pada satu titik utama di sebuah ruangan yang sinarnya atau cahayanya ini dapat menyebar keseluruhan pada satu ruangan tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang getaran mekanis. Getaran mekanis sendiri diartikan sebagai getaran yang muncul karena adanya pengoperasian alat mekanis. Nah, getaran mekanis dapat dicirikan menjadi 3 atau dispesifikasikan menjadi 3, yaitu getaran pada seluruh tubuh, getaran pada sebagian tubuh, dan juga dimensi getaran. Untuk getaran seluruh tubuh ini, biasanya paparan getaran mesin akan ditransfer atau disalurkan ke seluruh tubuh pekerja yang mengalami getaran. Contoh
pekerja yang akan mengalami getaran seluruh tubuh ini seperti pada profesi masinis dan juga pengemudi pengendaraan yang lain. Untuk getaran di sebagian tubuh ini adalah paparan atau pajanan getaran yang dimulai dari mesin kemudian tersalurkan pada sebagian tubuh, misalnya lengan, kepala, kaki, ataupun bagian tubuh lainnya, sehingga biasanya yang akan mengalami getaran pada sebagian tubuh ini seperti pekerja pengecoran jalan, kemudian pengrajin kayu, pengeboran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dimensi getaran pada mesin yang terpapar getaran, yaitu biasanya pada bagian bawah mesin. Getaran pada mesin memiliki satuan meter per second. Kemudian getaran mesin terbagi menjadi 4 klasifikasi berdasarkan ISO 2372, yaitu baik, kemudian dapat diterapkan, masih diizinkan, dan yang terakhir berbahaya. Kemudian kita akan membahas tentang iklim kerja. Lingkungan kerja yang bersuhu tinggi adalah meteorologi dari lingkungan kerja terkait dengan suhu udara, kelembapan, kecepatan pergerakan udara, dan panas radiasi. Untuk itu diperlukan tindakan sederhana yang dapat mencakup dampak dari faktor lingkungan seperti temperatur udara, kelembapan, gerakan aliran udara, dan pancaran gelombang untuk mendapati dampak dari panas pada lingkungan kerja dan suhu tubuh. Pengukuran secara sederhana ini dapat dinyatakan dalam bentuk skala atau indeks. Nah, jika iklim kerja ini tidak diperhatikan dengan baik, akan menyebabkan penyakit kerja yaitu heat stress. Jadi heat stress ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari adanya tekanan panas yang berlebihan, yang dirasakan atau yang karyawannya ini terpapar secara lama, gitu, dalam kurun waktu lama. Biasanya penyakit heat stress ini terjadi pada pekerja di bidang konstruksi. Penyakit heat stress ini ditandai dengan peningkatan denyut jantung dan merasa kelelahan. Kemudian heat stress ini jika dibiarkan begitu saja akan menyebabkan pada heat stroke dan dapat mengancam nyawa. Kemudian kita akan membahas tentang radiasi. Radiasi juga terbagi menjadi dua, yaitu radiasi mengion atau radiasi ion dan radiasi non-ionisasi. Untuk ion sendiri adalah proses ketika sebuah atom atau molekul kehilangan ataupun memperoleh elektron untuk membentuk partikel-partikel yang bermuatan listrik. Partikel inilah yang disebut dengan ion. Nah, bersamaan dengan proses ionisasi akan terjadi pertukaran energi pada material di mana ion-ion akan terbentuk. Sedangkan untuk radiasi non-ion terbagi menjadi beberapa jenis seperti radiasi ultraviolet, radiasi inframerah, radiasi cahaya yang terlihat, radiasi gelombang mikro, dan radiasi laser. Kemudian kita akan masuk pada faktor lingkungan kerja kimia. Nah, di sini juga terdapat 3 poin, yaitu berdasarkan sifat fisik racun, berdasarkan tipenya, dan berdasarkan sifat bahan kimia. Untuk berdasarkan sifat fisik racun, ini seperti gas, uap, debu, kabut, fume, atau zat padat yang berbentuk seperti karena adanya kondensasi dari bentuk gas, kemudian awan, yaitu partikel-partikel cair seperti kondensasi dari fase gas, memiliki sifat yang berfluktuasi atau bergumpal, kemudian yang terakhir asap. Untuk berdasarkan tipenya, dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meletus, reaktif terhadap air,
reaktif terhadap asam, korosif, dan iritan, serta beracun. Untuk bahan kimia yang mudah terbakar sendiri, contohnya seperti bensin, metanol, kemudian hidrogen, asetilen, dan etil oksida. Kemudian untuk bahan yang mudah meletus, contohnya seperti belerang dan karbon. Selanjutnya, bahan-bahan yang reaktif terhadap air ini maksudnya bahan yang jika direaksikan dengan air, maka akan memancarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya saja alkali dan logam cair. Kemudian, bahan yang reaktif terhadap asam. Jadi bahan ini objek yang sangat responsif terhadap asam, seperti kalium permangan, asam kromat, kalium, dan perklorat. Kemudian korosif adalah materi kimia yang apabila terkena reaksi zat kimia dapat mengubah logam. Contohnya saja asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, natrium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Kemudian iritan, materi yang terkena reaksi dan akan menyebabkan kerusakan atau peradangan pada sensitasi apabila terkena permukaan tubuh. Jenis pada iritan ada iritan padat, iritan cair, iritan gas. Nah, iritan padat akan timbul jika terkontak dengan kulit atau mata, dan iritan cair contohnya saja asam sulfat, asam format, kemudian bahan iritan gas itu seperti gas ozon dan fosgen. Selanjutnya ada bahan yang beracun. Nah, bahan yang memiliki jumlah sedikit akan menimbulkan kerugian pada tubuh manusia ataupun manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kemudian bahan karsinogen atau bahan yang mengakibatkan perubahan konstruksi keturunan manusia atau mutagen. Kemudian kita akan membahas berdasarkan sifat bahan kimia, yaitu ada berbagai macam senyawa, besaran molekul, konsentrasi, dan derajat kelarutan. Nah, semua bahan kimia ini dapat masuk atau dapat mengenai manusia melalui 3 cara utama. Yang pertama melalui pernafasan, yang kedua melalui pencernaan, dan yang terakhir melalui penyerapan. Untuk melalui pernafasan ini, biasanya bahan kimia akan mudah tersebar di udara dan kemudian akan terhirup oleh manusia. Biasanya bahan-bahan yang mengandung debu, asap, gas, ataupun uap seperti fiber atau serat, jika terhirup dapat membahayakan paru-paru. Kemudian untuk pencernaan, biasanya bahan kimia ini akan terkontaminasi dengan makanan, kemudian akan tertelan, masuk bercampur dengan air liur, hidung, ataupun tenggorokan, sehingga akan sampai pada organ pencernaan yang membuat bahaya pada manusia. Kemudian melalui penyerapan, biasanya melalui kulit, ke dalam kulit atau kontak invasif. Zat yang masuk melalui kulit ini atau pembuluh darah, zat kimia ini dapat masuk melalui luka ataupun lecet dan juga suntikan. Nah, kemudian kita akan membahas lingkungan kerja biologi. Jadi, lingkungan kerja biologi ini bahaya atau risiko di tempat kerja yang sering ditemukan itu seperti adanya bentuk infeksi, mikroba, organisme, virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain-lain. Nah, bersumber dari transmisinya mikroorganisme dapat diklasifikasikan yaitu antara lain bahaya bersentuhan langsung dengan individu yang terkontaminasi. Kemudian bahaya akibat penularan dari binatang, dan yang terakhir bahaya kerja biologi yang terjadi akibat polusi udara. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lingkungan kerja fisiologi ergonomi. Menurut salah satu ahli yaitu Santoso pada tahun 2004, lingkungan tempat kerja yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan, ergonomis, serta hubungan yang baik dengan manajemen sehingga dapat menciptakan pemberdayaan karyawan, komunikasi yang baik, serta tempat kerja yang baik. Nah,
Ergonomi sendiri juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian, perubahan lingkungan kerja dengan keadaan tubuh, manusia dapat mengurangi tingkat stres yang akan dihadapi. Nah, tentunya para karyawan ini akan menghadapi stres jika mereka merasa kelelahan terhadap pekerjaan yang terlalu banyak gitu ya teman-teman. Nah, ada upaya nih yang dilakukan untuk mengarahkan suhu cahaya dan kelembapan di lingkungan kerja untuk selalu diperhatikan agar memberikan rasa nyaman dan rasa bahagia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, sumber bahaya apa saja sih yang dapat terjadi pada fisiologi ergonomi ini secara luas terbagi menjadi 3 nih, yaitu ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan ergonomi organisasi. Nah, untuk ergonomi fisik ini contohnya seperti pelaksanaan angkat beban, kemudian gerakan repetitif, penyakit muskuloskeletal, dan format ruang kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ekonomi kognitif itu seperti penampilan dalam bekerja, pengambilan keputusan, kolaborasi antara manusia dengan mesin, pelatihan penyusunan sistem rencana. Nah, dan yang selanjutnya ergonomi organisasi ini seperti komunikasi manajemen sumber daya manusia, pengaturan tugas dan waktu kerja, kerjasama tim, dan manajemen mutu. Jadi untuk ergonomi organisasi ini contohnya pada setiap perusahaan harus mempunyai jam kerja yang teratur pada setiap karyawannya. Jangan sampai karyawan merasa kelelahan karena jam kerja yang terlalu lama, seperti itu. Nah, untuk penggunaan ergonomi adalah penggunaan strategi penyesuaian antara pekerja dengan tempat kerja mereka. Penerapannya meliputi posisi kerja, tata letak ruang kerja, cara kerja, dan organisasi kerja. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang lingkungan kerja, psikologi, dan perilaku. Nah, gaya ini biasanya sumbernya berasal dari interaksi antara karyawan dengan karyawan dan interaksi karyawan dengan pimpinan atau atasan. Dapat dikatakan hal ini berkaitan dengan hubungan baik yang terjalin antara sumber daya manusia yang ada pada lingkungan kerja tersebut. Interaksi karyawan dengan pekerjaannya pun masuk dalam sumber daya ini. Biasanya sumber ketegangan psikis mencakup controlling atau aturan jam kerja dan jam istirahat, beban dan volume pekerjaan, keterbukaan terhadap lingkungan kerja, tanggung jawab, budaya organisasi, dan kerja monoton. Nah, jadi untuk dapat menanggulangi psikologi dan perilaku pada karyawan agar tetap sehat, itu makanya pada setiap perusahaan biasanya ada divisi HRD. Nah, HRD ini berfungsi untuk memantau para pekerjanya apakah terdapat masalah pribadi ataupun berhubungan dengan terjalinnya hubungan antara karyawan satu dengan lainnya. Nah, untuk itu HRD ini berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara semua karyawan yang ada. Mereka juga mengatur untuk bagaimana caranya agar karyawan tetap nyaman terhadap lingkungannya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut membahas tentang kaitan antara faktor-faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, kedua hal tersebut ini sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan ya, karena kesehatan dan keselamatan kerja sendiri memiliki fungsi untuk mewujudkan suatu lingkungan dalam pekerjaan yang nyaman dan sehat dari segi fisik maupun non-fisik. Tentu hal ini juga dapat menekan angka risiko dalam bekerja atau risiko kecelakaan kerja serta dalam pencegahan penyakit kerja akan
diminimalisir serendah mungkin terjadi. Nah, sehingga karyawan ini akan terjamin kesehatan dan keselamatannya. Selain itu, akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Jika keduanya ini diperhatikan dengan baik atau dengan seksama oleh sebuah perusahaan, maka akan membawa dampak positif tentunya bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi karyawan. Nah, berikut dampak positifnya yaitu dapat menjaga reputasi perusahaan. Maksudnya di sini dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin pada para karyawannya, tentunya perusahaan ini akan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sehingga ini dapat menaikkan reputasi perusahaan menjadi baik seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu karyawan sadar akan bahaya dan risiko di tempat kerja. Tentunya sebuah perusahaan ini harus memiliki kebijakan yang tetap terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku pada perusahaan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya kebijakan tersebut, nantinya akan membantu karyawan sadar akan bahaya dan risiko. Karena masih banyak nih karyawan yang mengabaikan atau menghiraukan penyakit ataupun kecelakaan kerja yang dapat terjadi di sebuah lingkungan kerja seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi stres yang dirasakan oleh karyawan. Nah, tentunya dengan faktor-faktor lingkungan kerja yang diperhatikan agar kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan terjamin ini dapat mengurangi stres yang dirasakan oleh karyawan. Karyawan akan merasa aman, nyaman dalam bekerja karena terdapat lingkungan kerja yang membuatnya beraktivitas dengan nyaman tanpa terganggu dengan hal-hal seperti kebisingan tadi ataupun pencahayaan yang kurang seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan performa karyawan. Nah, hal ini maksudnya jika suatu lingkungan kerja ini ditata atau diperhatikan dengan baik, contohnya seperti pencahayaannya sudah mencukupi, kemudian tidak ada gangguan kebisingan, kemudian suhu udaranya pun juga teratur, ini akan menambah semangat atau giat para karyawan untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kelima, menurunkan angka kerugian dalam perusahaan. Nah, jika terjadi suatu perusahaan ini memiliki lingkungan kerja yang tidak baik atau kurang tertata gitu ya, ini akan menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, tentunya perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk menanggung atau bertanggung jawab kepada karyawan yang terkena kecelakaan kerja. Dengan faktor lingkungan kerja yang diperhatikan dengan baik, maka perusahaan ini dapat meminimalkan pengeluaran untuk bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan seperti itu. Kemudian yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, karena adanya lingkungan kerja yang baik, tentunya karyawan ini merasa perusahaan sangat peduli kepada kita. Untuk itu kita juga harus loyal kepada perusahaan. Nah, karena hal mereka merasa dipedulikan oleh perusahaan, mereka akan melakukan yang terbaik juga untuk perusahaan gitu. Kemudian yang terakhir, dapat menarik potensi bisnis di masa depan tentunya. Karena dengan itu tadi perusahaan sudah memiliki citra baik, reputasi yang baik nih, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh perusahaan lain. Nah, untuk itu perusahaan lain itu akan tertarik dengan perusahaan kita. Perusahaan tersebut memiliki kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Untuk itu kita lebih mudah untuk melakukan kerjasama, menjalin kerjasama dan lebih terpercaya gitu ya teman-teman. Nah, baik.
Apakah teman-teman semua sudah jelas tentang faktor lingkungan kerja yang tadi sudah kita bahas? Ada pengertian lingkungan kerja itu sendiri, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, kemudian jenis-jenis lingkungan kerja itu ada dua, lingkungan kerja fisik dan non-fisik, kemudian juga ada kaitan nih atau hubungannya antara faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jika teman-teman belum merasa jelas, maka kita akan simpulkan nih bahwa jika suatu perusahaan itu tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan kerja, maka akan menyebabkan dampak yang negatif atau merugikan perusahaan itu sendiri ataupun merugikan karyawan. Nah, kerugian yang dirasakan itu antara lain dapat mendapatkan citra buruk tentunya, hilangnya loyalitas karyawan, dapat mengalami kerugian finansial, kemudian kerugian kepercayaan perusahaan lain terhadap perusahaan tersebut, sehingga tidak ada jalinan kerjasama, dan tentunya keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan yang tidak terjamin. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan itu penting untuk melakukan berbagai uji kelayakan, mulai dari tempat kerja, peralatan atau mesin yang digunakan, pencahayaan, udara, dan lain-lain sesuai dengan bidang masing-masing pada setiap perusahaan. Sehingga nantinya akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk para pekerja. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang kurang jelas terhadap pembahasan yang saya berikan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, itu tadi cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.